Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini kita review motor ya. Ini motor punya orang Bogor ini, satu kota dengan saya. Dia di Citerep. Dia baru beli nih, ranking. Catatan, yang punyanya ini awam. Baru punya ranking, kebelet pengen punya ranking. Jadi dia newbie dah di ranking. Kelihatan dari bahasanya kalau orang yang baru-baru main ranking, kalau kita ngobrol juga udah ketahuan. Nah, dia baru beli nih ranking. Nah, dia belinya ini barternya sama KLX katanya. Lupa saya tahunya, cuma katanya KLX-nya seger. Kalau di pasaran di online sekitar 16, 17, 18, 19 sampai 21 katanya. Ya kurang tahu sih saya harga KLX. Cuman info dari dia seperti itu. Kita ambil harga 19 aja deh untuk KLX-nya. Berarti dia beli ranking ini dengan harga 19 juta. Yang kata penjualnya, katanya bilangnya full ori. Katanya motor jarang dipakai. Nah, sekarang kita review ya. Dengan harga ranking 19 juta, bener nggak sih bisa dapat yang full ori? Ya, sekarang kita mulai lihat dari mana? Dari body dulu ya. Yang kita lihat satu-satu nih detail barangnya. Ini aja udah bikin silau di mata nih. Ini bukan asli nih. Ini klakson. Ini kalau nggak salah mereknya Moxis deh kalau nggak salah. Klakson gini mahal ya bro. Ranking yang asli klakson seperti ini mahal, bukan yang peredam ya. Kalau yang peredam modelnya nggak begini, nggak ada covernya. Yang kayak gini, klakson ranking harganya 1 juta lebih. Kenapa bisa mahal? Barangnya udah nggak produksi, barangnya udah barang langka. Nah, ini bukan asli nih. Apa untuk klaksonnya? Nggak perlu panjang lebar sih. Kalau buat teman-teman yang udah biasa main ranking ya, ngecek motor full orian, ngelihat sekilas begini juga, udah tahu lah. Ini asli apa enggak? Ini repaint. Car step nih. Ini car step begini model 2ET ya bro. Harganya keras, meskipun posisinya selalu diinjek. Sepasang ya kalau nggak salah paling murah ya yang asli ya 2ET 500 ribuan. Karet ini doang. Nih teman-teman lihat. Ya belum nggak serasi kan. Kalau hijau ada lagi hijau, ini merah. Udah, kalau untuk yang bagian body kita skip aja ya, saya skip aja ya. Saya nggak perlu panjang detail, lebar, nggak perlu detail. Yang ada nanti kalau didetailin takutnya orangnya pundung lagi, nggak jadi bang main ranking. Nggak, ini nggak full ori. Kalau secara fungsi ya fungsi, kayak tutup tangkinya ada, setangnya ada, speedometernya ada. Cuman kalau bicara MTB caranya full orian ya bukan begini. Kalau cara fungsi ya fungsi. Ya, langsung ke mesin aja ya teman-teman. Oke, kita langsung cek mesinnya ya. Kebetulan ini orangnya juga minta langsung dibongkar katanya dalaman mesinnya. Sekarang kita lihat aja ya. Ranking yang rada lumayan, harganya keras di bagian mesin blok. Apalagi kalau seri Y dan OS-nya masih kecil. Ini mah andai-andaian ya. Contoh-contohan aja. Dia beli ranking ini 19 juta. Bodinya busuk, bukan ori, tapi bloknya misal bloknya Y1 OS 0, nggak usah ditawar. Kalau emang bener Y1 OS 0 ori harga 19 juta masih berani, karena seri Y1 OS 0 keras harganya, bisa 30 ke atas. Saya bukan mau goreng ranking nggak bro, emang begini kenyataannya harganya. Emang mahal-mahal kalau di ranking. Jadi bukan saya mau ngegoreng harga ranking, memang seperti itu kok harga barang ranking. Sekarang kita lihat nih bloknya aja. Kalau karbu mah asli tuh kelihatan. Coba kita lihat ini bloknya. Mana orangnya udah info ke saya. Bloknya OS-nya 1175 udah besar katanya. Kita lihat ini bloknya asli apa enggak. Saya buka aja biar nggak kelamaan. Kita mulai dari headnya teman-teman. Headnya mah ya head mah asli tuh 29N. Lubang busi asli, kubah masih standar. Cuman ini nih lubang bautnya nih udah bos-bosan. Tadinya 14, ini dikecilin lagi pakai 12. Nah tuh besar kan, dibos ulang. Kalau secara ini head mah asli original, cuman tuh dibos ulang lubang bautnya biar nggak goyang.
Sekarang kita cek bloknya ya teman-teman. Ini kita lihat nih bloknya nih, tipis ya atasnya, nggak tebal. Kan kalau blok full OB gitu kan atasnya kan udah ketahuan ya, atas tebal bawah tebal kalau full shock OB. Tapi jangan kejebak juga kalau misalnya liner atasnya tipis sih begini. Kalau ente ketemunya dengan OB cor bikinan saya, sama atasnya tipis bawahnya tebal. Terus kalau ente ketemunya dengan OB lapis, sama atasnya tipis bawahnya tebal. Jadi belum jaminan kalau ente secara lihat buka head begini. Cek lagi secara detail ya. Bisa turunin pistonnya. Nih, nggak mau fokus bro. Nah, kita lihat tuh lubang-lubangnya tuh. Kira-kira ini asli nggak? Nih, kira-kira asli nggak? Ayo. Ya, ini kameranya susah. Nah tuh, asli nggak? Kalau lihat secara kasar begini, kayaknya ini bukan asli. Ini OB. Perhatiin nih, lubang-lubangnya oval. Nah tuh, terus gapnya juga jauh-jauh. Ini nggak mau fokus HP-nya, sorry bro. Kita buka aja ya. Ini saya buka deh bloknya, sekalian saya bongkar mesinnya. Jadi biar ketahuan. Kalau saya lihat secara begini, saya sanksi ini asli. Ini kayaknya OB lapis deh. Coba biar lebih yakin, kita buka aja headnya, bloknya. Sekalian bongkar semua mesinnya. Oke bro, ini udah saya bongkar ya. Nih, kita cek bloknya. Racking 19 juta, dikasih blok apaan? Ini saya udah WA ke yang punyanya ya. Kalau bloknya ini overboss. Cuman kata yang punyanya bloknya masih ada kode 29N. Soalnya waktu setelah terima motor katanya masih ada kodenya, markingnya 29N. Betul, masih ada marking ya. Tuh, 29N. Tapi teman-teman perhatiin nih lubang-lubang dalamnya. Ayo, ini OB apa bukan? Ini OB mas bro. Kalau ente masih nggak percaya ini OB, silahkan bawa ke yang lebih paham, suruh dicek aja. Ini namanya OB-nya OB lapis. Maksudnya OB lapis ini, emang kalau OB ya, kalau OB-nya full OB, di shocknya full. Cirinya bawahnya tebal, ininya tebal, atasnya ikut tebal. Yang ini kan ininya tebal, ininya tipis. Ini teknik ini disebut overboss, tapi tipenya lapis. Maksudnya lapis. Di sini ada 3 bagian. Nih, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, kalau yang asli cuma ada 2 bagian. Yang bawah ya, casing luar sama liner besi. Ini saya ambilin bloknya ya, blok asli pabrik. Ini blok spare part nih. Nih asli pabrik. Lihat, cuma ada 2 bagian ya. Liner luar, casing luar, sama liner dalam. Nih, cuma ada 2 bagian kan. Ini radius. Sekarang kita lihat yang ini. Nih, lihat ada berapa bagian? Kelihatan nggak tuh? Ini satu nih yang luar, yang putih. 2 nih, ini yang aslinya nih. 3 nih. Ini kerasa kan di sini, diginiin. Tuh, dipencet keluar. 1, 2, 3. Artinya ini OB lapis. Jadi bukan asli ya. Nah, udah jelas ya buat yang punya mesin ini. Ini bukan ori, ini OB lapis. Ini yang punyanya udah galau nih bro. Dari tadi nge-WA sama telepon terus tentang blok. Ya terserah itu mah. Ente mau percaya sama saya enggak, silakan. Saya mah nggak minta you percaya sama gua. Cuman sepengalaman saya ya. Gua sepengalaman saya sih, ente ukur aja deh lubang-lubangnya. Ini mau OB habis bro. Patokannya jangan di sini. Nih. Alasannya katanya ini masih ada kode 29N-nya. Nah, tuh masih ada markingnya tuh.
Tuh 29N emang masih ada markingnya. Kenapa? Karena ini OB lapis. Ini marking yang 29N ini ngikutnya ke sini, keluar ke liner aslinya. Ini liner aslinya nih. Ini yang tebel nih. Nih ke sini nih. Liner aslinya nih 29N. Makanya masih ada 29N-nya. Cuman dalamnya disok lagi, dilapis. Nih. Yang kecil. Nah, saya nggak bilang OB overboss jelek ya Bas Bro, cuman ini saya jelasin kalau ini bloknya bukan original atau udah di overboss. Ya terserah deh, itu mah mau percaya silakan, nggak ya nggak apa-apa. Saya tahu yang punya motornya ini masih newbie ya, masih pemula, cuman ya begini keadaan bloknya. Ya sekarang kita cek yang lain ya teman-teman. Nah, untuk komponen-komponen yang lainnya nih, kalau komponen-komponen yang lain mah ya itu kayak begini. Kalau secara fungsi mah ya masih jalan, masih normal, masih ori gitu. Nah tuh kayak rumah kopling ini asli, ini rumah kopling cuman udah pantekan, ya nggak masalah, masih fungsi, masih normal. Nggak tahu ini kenapa ini bekas gerindaan, kayaknya mentok deh, ini mentok ke as kali. As enggak, oh asnya as preselingnya bukan asli nih, pakai Fukuyama tuh. Nih magnetnya motor balap, magnetnya ini asli itu magnetnya mah 3K, cuman ini bubutan, lo lihat bubut habis, makanya jadi bobotnya jadi enteng, jangan di bawah lemes di atas. Kayak begini keadaannya. Sekarang coba kita lihat ininya ya, mesinnya. Mesin tengahnya nih. Bautnya ulir ujungnya goyang. Nggak apa-apa kalau di sini ulir ujung goyang mah, asal jangan di area sininya aja nih. Kalau ente ngadepin geruk as ya, ulir ujungnya ini begini goyang, nggak masalah, asal jangan di sini. Ini goyang biasanya dipukul. Pernah turun mesin atau pernah masang geruk as nggak pakai tracker, pukul ininya jadi begini, jadi goyang. Ini operan giginya tahun muda. Ini kata yang punyanya dikasih per kemarin. Tuh ada per, ada pelor. Ya salah, kalau tahun muda nggak ada per, nggak ada pelor. Efeknya apa kalau misalnya operan gigi tahun muda dikasih per sama pelor? Keras operan giginya. Coba kita dial sebentar ya kerukasnya, kita lihat run outnya. Soalnya kalau run outnya terlalu tinggi ya repot juga. Mudah-mudahan run outnya masih biasa-biasa aja gitu. Paling misalnya melenceng sekitar 4 mikro atau 5 mikro. Jangan sampai melenceng sampai 8 mikro, bahkan sampai 10 mikro gitu. Kalau udah terlalu tinggi run outnya ya ganti kerukasnya. Soalnya ini motor geter juga. Oke, coba kita lihat ya, kita dial sebentar nih kerukasnya. Ini dial udah dipasang ya teman-teman ya. Nah, sensi dia ya. Yuk kita cek ya, kita putar ya. Nih, kita lihat berapa garis. Ini 4 mikro, 0,04 ya wajar. Kalau 0,04 dia nggak geter wajar, karena melenceng dari toleransi pabrik ya. Toleransi pabrik berapa untuk ereking? Ini RX sama RK ini, tapi ereking masih bisa pakai, bisa nginduk ke sini. Pabrik maksimal saranin tuh 0,03 alias 3 garis. Ini kan 4 garis lebih sedikit ya, jadi agak keluar sedikit lah run outnya, tapi ini masih bisa di center ulang. Insya Allah nanti dikejar di bawah 1 mikro ya, biar motornya bisa adem ya. Sekarang kita bongkar nih bagian tengahnya, kita lihat lagi ini dalamannya kayak rasio apa segala macam. Udah dibongkar ya teman-teman, nih bagian dalamnya. Ini untuk rasio mah tapi sayin aja, rasio mah aman kan, nggak ada masalah kalau rasio mah. Ya kalau rasio sih emang jarang rusak karena dia mah kerendam oli, kecuali motornya pernah kebanjiran tuh.
kebanjiran pada karat atau pernah telat oli. Ini crankcase-nya nih. Ini crankcase yang kanan. Udah las-lasan semua ya. Las-lasan. Lubang oli las-lasan juga. Nih lihat nih, ini yang kanan ya. Rumah laharnya nempel di sini di batang kerukas. Artinya apa ini? Kalau lahar kerukas sebelah kanan nempel. Ketika Anda cabut kerukas, laharnya nempel nih. Yang kanan ya, bukan yang kiri, yang kanan. Artinya ini longgar. Kenapa? Karena ini mah enteng, bro. Beda dengan kiri. Tuh, gerakan ini enteng. Harusnya kalau ini masih padat, yang kanan ini bearingnya nempel ke sini. Berarti ini indikasinya rumah laharnya yang kanan ini longgar. Kurang padat. Udah bukan kurang padat sih, ini mah emang udah longgar. Oh, lahar ikonya juga udah pada rontok. Tuh lahar ikonya sebagian ada yang rontok. Ya udah capek kali mesinnya. Nih kalau untuk kerukas nanti di center ulang dah, insya Allah bisa ada ini. Nanti dicek lagi ya. Kalau setang mah nggak masalah. Ente setang saya pakai NPP gitu, dia ranking nggak apa-apa, nggak masalah. Saya aja pakai NPP kadang buat liaran aja pakainya NPP, share NPP nggak apa-apa, asal jangan bearingnya KW. Kalau di ranking ya, ente pakai share NPP, ini bukan endorse, share NPP, stang share NPP, no problem, nggak masalah, asal jangan bearingnya, bearing kerukasnya jangan pakai yang KW. Kalau emang minim budget pakai HS aja, pakai bawaan ranking itu juga udah bagus. Nih crankcase kirinya nih, lihat nih, jebol 1, 2. Ini mah udah jebol ya, 1 ya. Ini udah mau jebol, retak tuh retak. Nah ini udah dibenerin, cuman ini nggak dibuatin lubang bosnya, jadi mau nggak mau ini harus dibuat ulang. Harusnya kan di sini ada bos, nih kayak gini, nih kesini ya. Jadi ini kalau tetap begini, pen dowelnya cuman bisa dipakai 1. Kalau nggak pakai pen dowel, kenapa? Kalau nggak pakai pen dowel, resikonya nanti setutnya nih yang di kiri ini nggak sejajar dengan stut lidi, kupingnya kurang enak, kurang nyaman. Ini harus dibenerin. Ini dilas. Yang ini bosannya nongol. Nah, tuh gini ya teman-teman keadaannya nih ya, ranking 19 juta dalamannya. Ya tambahan ya teman-teman, nih dia bawa spare part sendiri, dia beli sendiri. Sampai ke ya blok ganti stang seher bearing dia beli sendiri deh. Katanya hampir 6 juta lebih lah ya. Berarti berapa tuh? Udah habis berapa tuh? 19 tambah 6 berarti sekitar 25 juta. 25 juta, ranking 25 juta. Ini ente lihat lagi nih sasisnya. Lihat motornya, ada yang aneh nggak? Oh, standar 2-nya tuh. Ini jebol ini. Bawahnya berantakan. Nih, udah jeber. Makanya ketika standar 2 tuh posisinya begini. Jadi kurang enak dilihat. Rugi nggak ini? Biar ranking 19 juta keadaannya kayak gini. Kalau saya pribadi ya, kalau ditanya seperti ini, terus terang kalau saya nggak mau. Saya beli ranking 19 juta keadaannya kayak gini. Mesinnya begitu, bloknya OB lapis, crankcase-nya berantakan, kanan kiri berantakan, keadaan sasis kayak gini. Saya pribadi, saya nggak mau. Kalau saya ya mungkin kalau teman-teman yang banyak duitnya yang udah keblek pengen punya ranking, ya silakan aja. Cuman kalau you tanya ke saya nggak mau bayar ranking 19 juta dengan keadaan seperti ini. Saran saya buat teman-teman, kalau emang pengen punya ranking, mending ngerakit. Nih saya kasih lihat contoh nih. Nih, ini yang kemarin saya beli nih di si Dadan TMRC, tuh lihat bawahnya rapi kan. Ini baru dicat. Ini tahun 2004 di suratnya, plat B, pajak hidup. Kalau di online, kalau dilihat harganya ya di atas 6, di atas 5 lah, pokoknya 5 juta lebih. Kalau tahu tergantung tahun juga sih, tergantung tahun, tergantung plat, tergantung pajak hidup atau enggak. Ini kayak gini. Kalau ente nggak buru-buru ya, nggak buru-buru pengen punya ranking. Kalau yang ini mah sasisnya, ini mah sasis aluminium bro. Enteng. Ini mah buat race, buat kompetisi. Ya emang nanti ini juga bisa gede kalau misalnya saya ngerakit semua.
Ini udah kelihatan 6 lebih kaki-kaki. Sama gede, cuman nanti hasilnya puas. Jadi apa yang nanti yang nempel di motor, kalau misalnya ente ngerakit, hasilnya lebih puas. Kan kalau kayak gini mah lihat, ada aja yang kekurangannya. Udah bayar 19, udah tukar sama KLX. Ente jajan ini udah berapa? Udah 6 juta lebih, belum balik nama. Ya, sakit juga sih ini. Perih lah. Ya segitu ya teman-teman untuk video saat ini. Ini mudah-mudahan bisa jadi pengalaman ya ke teman-teman yang lain, terutama yang baru-baru lagi ngidamnya pengen punya air-racking gitu. Ya beli air-racking jangan terlalu murah. Cuman kalau beli air-racking yang mahal gitu, dilihat dulu secara keseluruhan bodinya atau mesinnya. Saran saya ya, ya kalau masalah kayak gini mah ya teman-teman, wallahu alam. Ini yang jelas pembelinya ini baru punya air-racking, mungkin dianya buru-buru pengen punya air-racking, penjualnya juga bisa jadi ini nggak tahu barang, nggak terlalu paham dengan dalaman mesin, atau bisa jadi dia paham ya tapi ya begitu sih, wallahu alam sih kalau hal-hal kayak begini mah ya. Saran saya kalau emang teman-teman pengen beli jadi ya, saya pengen beli jadi dah, nggak mau pusing, nggak mau ngerakit, belinya ke emang pemain air-racking, maksudnya ke emang yang kayak semacam apa ya, kayak kolektor lah gitu. Memang harganya tinggi tapi nanti insya Allah hasilnya puas. Kenapa? Karena mereka tahu barang, mereka tahu ini blok ori atau enggak, ini head asli apa enggak, ini bautnya asli apa enggak, mereka tahu barang. Contoh-contohnya banyak, misal kayak kalau di Priuk tuh ada tuh Arif King Priuk tuh, air-rackingnya bagus-bagus tuh. Bisa dibilang kolektor juga. Ente beli ke dia nggak akan gagal, insya Allah nggak akan gagal. Kenapa? Karena dia tahu barang. Atau ke Said Kamil pemain air-racking juga, sama dia kolektor juga, sama dia tahu barang. Jadi ketika dia menjual, kalau dia bilang asli gitu. Atau kalau untuk dari Jakarta tuh si Green Lake tuh, Maran Ali itu bisa ke situ. Siapa lagi? Daerah-daerah Tasik, daerah Bandung, Aliman atau Nurjaman, situ tuh. Jadi yang udah paham belinya, jadi bisa ngejelasin kalau ini barang asli atau enggak. Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini. Maaf kalau terlalu panjang ya videonya. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya.